sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Alfian Safran Maruf dengan NIM 218. Saya Rifa Isana dengan NIM 186. Saya Sabita Sarani dengan NIM 200. Saya Lini Sosiata Kapka dengan NIM 216. Saya Nafisa Marela dengan NIM 224. Untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh penyaji materi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus pada 1058 atau 450 Hijriah, meninggal di Tus 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505, umur 52 sampai 53 tahun. Al-Ghazali sendiri adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazala, tepatnya di Bandar Tus, Khurasan Persia atau kini Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Oke, untuk poin yang selanjutnya adalah pengertian psikologi menurut Al-Ghazali. Psikologi menurut Al-Ghazali adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa, yang menganggap bahwa pengetahuan tentang jiwa adalah suatu jalan untuk mengetahui tentang Allah atau ma'rifatullah. Konsep psikologi Al-Ghazali berpusat pada kajian tentang jiwa. Ia percaya bahwa pengetahuan tentang jiwa adalah fokus utama psikologi. Pandangan Al-Ghazali tentang jiwa erat kaitannya dengan konsep tasawufnya yang menekankan pada penyucian jiwa. Sekian untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang karya-karya Al-Ghazali. Yang pertama, bidang teologis. Kritik teologis Al-Ghazali pada pembahasan metafisika filsafat barat menunjukkan kegigihan Al-Ghazali dalam bidang teologi sekaligus kefokusannya memahami pendapat filsuf barat. Yang kedua, bidang tasawuf. Di masa-masa inilah Imam Al-Ghazali yang memadukan antara fikih dan tasawuf sebagai upaya untuk memadukan kedua disiplin ilmu ini. Imam Al-Ghazali mengarang sebuah kitab terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Yang ketiga, ada bidang filsafat. Karya Al-Ghazali Maqasid Al-Falsafah atau tujuan-tujuan para filsuf sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat, tahafut al-falasifah atau kekacauan pikiran para filsuf. Buku ini dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad tatkala jiwanya dilanda keraguan-raguan. Yang keempat, ada bidang fikih. Beberapa karya yang telah diedit, dielaborasi atau diringkas antara lain dalam bidang usul fiqh. Dari 4 karya usul fiqh Al-Ghazali, hanya 3 buku yang sempat diperbanyak oleh para penulis muslim, yaitu Al-Manqul Syifa, Al-Galul, dan Al-Mutasyafa min Ilm Usul. 5. Ada bidang logika. Logika atau mantikiyah Al-Ghazali berada di kutub yang menganggap bahwa logika sebagai metode berpikir merupakan sesuatu yang universal. Umat Islam misalnya sah-sah saja menggunakan silogisme meski cara berpikir ini berkembang di Yunani klasik. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang aspek psikologi menurut Al-Ghazali. Yang pertama, nafsu dan kendali diri. Pada poin ini, Al-Ghazali menjelaskan bahwa bagaimana manusia harus mengendalikan keinginan dan dorongan dalam dirinya untuk menyampaikan
keseimbangan psikologis dan spiritual. Yang kedua, fitrah manusia. Poin ini meyakini bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mencapai kebenaran, moralitas, dan kebaikan. Yang ketiga, keseimbangan dan kebahagiaan. Poin ini menyatakan bahwa keseimbangan antara aspek fisik, emosional, spiritual penting untuk mencapai kebahagiaan. Yang keempat, purifikasi jiwa. Untuk poin yang terakhir ini, Al-Ghazali pentingnya membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif dan penyakit hati seperti keserakahan, kebencian, dan ketamakan untuk mencapai kedamaian batin. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep kesehatan jiwa menurut Al-Ghazali. Ada satu konsep kesehatan jiwa menurut Al-Ghazali, satu kekokohan akidah, yang artinya akidah yang kuat menjadi dasar kehidupan manusia dan membantu dalam mengetahui tujuan hidup. Dua, terbebas dari penyakit hati, artinya menjaga hati dari penyakit seperti iri hati, dengki, dan kebencian yang dapat merusakkan kesehatan jiwa. Dan tiga, ada berkembangnya akhlak mulia, artinya di sini adalah membentuk akhlak yang baik seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang untuk mencapai kesehatan jiwa yang baik. Dan keempat, ada terbinanya adab yang baik dalam hubungan sosial, artinya menjaga adab yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti hormat, sopan, santun, dan saling menghargai. Dan yang terakhir, kelima, tercapainya kebahagiaan, artinya di sini adalah dunia dan akhirat. Kesehatan jiwa yang baik akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada pembinaan kesehatan mental menurut Al-Ghazali. Yang pertama ada mujahadah. Menurut bahasa berasal dari kata jahada, seakar dengan kata jihad, artinya bersungguh-sungguh agar sampai kepada tujuan. Secara lebih luas, mujahadah adalah suatu upaya yang bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu atau keinginan-keinginan serta segala macam ambisi pribadi supaya jiwa menjadi suci bersih bagaikan kaca yang segera dapat menangkap apa saja yang bersifat suci, sehingga ia berhak memperoleh berbagai pengetahuan yang hakiki tentang Allah dan kebesarannya. Yang kedua ada tazkiyah an-nafs. Tazkiyah secara etimologis mempunyai dua makna, yaitu penyucian dan pertumbuhan. Demikian pula maknanya secara istilah, zakatun nafsi, artinya penyucian atau tathur. Jika dari segala penyakit dan cacat merealisasikan tahakkuk berbagai macam padanya dan menjadi asma-asma dan sifat sebagai akhlaknya atau tahaluk. Yang ketiga ada riyadhah atau latihan. Riyadhah artinya latihan, maksudnya adalah latihan rohaniah untuk menyucikan jiwa dengan memerangi keinginan-keinginan jasad atau badan. Proses yang dilakukan adalah dengan jalan melakukan pembersihan atau pengosongan jiwa dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian menghiasi jiwanya dengan zikir, ibadah, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.